Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Poin Podcast Internal bersama aku Salma Indah Zahra dari Departemen Internal. Aku kali ini berkesempatan sebagai moderator di podcast. Nah, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kabarnya tetap baik dan sehat. Semoga kita semua terlindung dari virus COVID ini. Nah, teman-teman, kali ini kita kedatangan bintang tamu ataupun narasumber yang luar biasa, yaitu Kang Louis Aprilia Pratama. Nah, Kang Louis ini adalah mantan Ketua Himpunan PSTI Masa Bakti 2020 dan sekarang menjabat sebagai Ketua BEM UPI Kampus Purwakarta. Boleh Kang, say hi dulu ke teman-teman semua. Halo teman-teman, nama aku Louis. Sekarang alhamdulillah aku di BEM sebagai ketua, dan sebelumnya tadi juga benar aku di Hima PSTI. Alhamdulillah udah 2 tahun dan sekarang harus beranjak pergi ke BEM. Paling gitu aja sih. Wah, mantap nih teman-teman, dari Hima sekarang di BEM UPI Kampus Purwakarta ya. Nah, gimana nih Kang kabarnya? Alhamdulillah untuk kabar saat ini sehat ya, walaupun dilanda banyak kesibukan. Ada UAS, belum juga ada tugas, belum ada ya tugas sama program kerja di BEM. Ya sejauh ini alhamdulillah masih sehat dan semoga selalu sehat sih. Keren banget sih ya Kang, ini bisa stabil gitu ya antara kampus dengan organisasi ya, stabil, gitu. Stabilin lah insya Allah. Oke, nah aku juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kang Louis yang dimana pada kesempatan kali ini bisa hadir di tengah-tengah kita untuk bisa membahas, mengetahui tentang Hima PSTI tersendiri gitu. Oke, nah dari teman-teman pastinya nggak sabar nih tentang pembahasan podcast Poin kali ini. Nah, kali ini podcastnya akan mengisi tema Hima PSTI gitu teman-teman. PSTI itu Pendidikan Sistem Teknologi Informasi. Nah, aku di sini ada beberapa pertanyaan nih yang akan ditanyakan kepada Kang Louis, sekaligus mewakili teman-teman semua yang ingin bertanya. Yang pertama nih Kang, boleh gak sih diceritain gimana pembentukan Hima PSTI pertama kali? Oke, pembentukan Hima ya? Iya, betul. Ya, sebenarnya kalau untuk pembentukan himpunan mahasiswa PSTI sendiri itu sudah dilaksanakan di tahun pertama. Kebetulan kan angkatan 18 dan PSTI juga merupakan prodi yang baru ya. Nah, saat itu kita memutuskan untuk membuat himpunan. Karena kenapa? Pertama, memang dari 3 prodi yang ada di tahun 2018 hanya Hima PSTI yang belum punya himpunan karena prodinya baru. Akhirnya itu yang men-self-esteem kita buat membentuk yang namanya himpunan. Nah, pada saat itu kita itu satu angkatan hanya 2 kelas dan kita sudah memutuskan untuk membuat himpunan karena sebenarnya rencana awal kita membuat himpunan tuh untuk mempersiapkan agar nanti di tahun depan atau selanjutnya tidak kerja dari nol, tapi ada yang sudah kita corehkan dan juga sudah ada yang kita rancang. Nah, namun alhamdulillahnya ya, tapi alhamdulillah juga sih, alhamdulillahnya bahkan di tahun pertama pun kita membuat himpunan dengan total seluruh kepengurusan itu kalau nggak salah nggak sampai 33 dari badan eksekutif maupun badan legislatif. Nah, kebetulan pada saat pembuatan himpunan tentunya kita perlu yang namanya referensi, kita juga perlu yang namanya relasi. Akhirnya Louis sendiri dibantu dengan rekan-rekan formatur yang lain itu mencari tahu bagaimana mekanisme organisasi sebuah himpunan di dalam kampus. Terus bagaimana cara untuk melinearitaskan antara prodi dan juga himpunan agar ya himpunan ini mewakili prodi juga. Jangan sampai himpunan ini tidak berkecenderungan terhadap keprofesian akademik dari prodi tersendiri gitu. Kita nyari beberapa sumber, kita sambil nyari ke ITENAS, kita sambil nyari ke Kemakom dari FPMIPA ya, FPMIPA di Pumsil atau di kampus pusat. Kita nyari beberapa banyak sumber dan alhamdulillahnya kita rumuskan dan juga kita adaptasikan peraturan-peraturan dan juga perundang-undangan himpunan di UPI Purwakarta, dan alhamdulillahnya sekitar bulan 2018 akhir, sekitar bulan Desember kita sudah mumas. Tapi mumasnya itu baru membentuk ADART, MKO, GBHK dan kepengurusan seperti itu. Dan di bulan Februari atau Maret kita istilahnya melakukan pergerakan pengesahan himpunan, karena dulu
himpunan kita itu bisa dikatakan bodong mungkin ya bahasa kasarnya gitu. Sekitar 3-4 bulan karena kita belum mengantongi izin dari pihak Pak Direktur selaku kelembagaan. Kenapa? Karena memang waktu itu keterbatasan literasi dan juga keterbatasan pengetahuan angkatan 18 mengenai mekanisme pengesahan himpunan. Namun alhamdulillahnya himpunan itu disahkan bahkan detik-detik akhir sebelum Manpro PSTI 2019 itu. Jadi ya banyak sih kalau ngobrolin tentang sejarah bagaimana himpunan terbentuk itu kayaknya banyak banget gitu yang perlu dibahas. Tapi tadi poinnya udah dapat lah, coba diringkas mungkin gitu sih. Oke, berarti ya Kang ini sekaligus bagian dari hima pembentuk gitu ya Kang, Iya. apa hima pertama gitu. Bisa dikatakan ini hima pembentuk formatur. 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 Oke. Nah, pertanyaan yang kedua nih Kang, ada gak sih tantangan tersendiri yang dilalui saat pembentukan hima? Nah, Kalau tantangan, kayaknya pertanyaannya dibalik ada nggak kemudahan gitu. Soalnya, ya kemudahan. karena angkatan pertama itu ya tentunya kita harus mau berjuang lebih. Karena pertama tantangan yang kita hadapi pada saat pembentukan himpunan, yang pertama keterbatasan pengetahuan kita akan kampus. Kita baru masuk angkatan pertama, udah ngebentuk himpunan, kita tahu kampus aja masih belum seluruhnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya rata-rata kita beda open recruitment himpunan atau orang-orang di himpunan tuh di PSTI beda dengan himpunan yang lain. Himpunan yang lain tuh kan ada yang namanya open recruitment. Mereka selektif dan menentukan indikator-indikatornya. Jadi pengurusnya tuh diseleksi. Dan istilahnya bisa dipastikan lah kualitas pengurusnya kalau udah diseleksi kan, udah diuji coba gitu. Sedangkan kan kita nggak tahu kan, kita aja baru kenal teman kita belum lebih dari 1 semester, kita nggak bisa nguji dong elektabilitas mereka sampai mana, kapabilitas mereka di bidang organisasi sebesar apa. Itu permasalahan yang kedua. Dan permasalahan yang ketiga itu minimnya relasi dari hima PSTI tersendiri. Kita bingung mau nginduk ke siapa karena kan PSTI kalau tidak salah jurusan yang linear dengan kita tuh ada di UNY, namanya PTI bukan PSTI. Akhirnya kan kita bingung mau mengkiblat ke siapa. Dan katanya dari pihak lembaga terutama prodi pun bahkan dari rekan-rekan PGSD dan PG PAUD waktu itu kakak-kakak tingkat kita bilang kalau misalkan PSTI itu merupakan 2 kultur yang disatukan. Apa yang maksudnya 2 kultur? Pertama, bawa yang namanya pendidikan. Yang kedua, bawa yang namanya teknik gitu, karena ada STI-STI-nya gitu. Akhirnya dileburkan. Nah, itu juga jadi sebuah permasalahan. Ini kita gimana kalau mau nyari relasi, nyari konsep atau mengadaptasi hal-hal yang memang linear dengan kita. Itu. Lalu permasalahan selanjutnya, dulu belum adanya peraturan yang istilahnya belum adanya regulasi yang mengatur tentang pengesahan himpunan. Jadi dulu tuh bisa dikatakan alur pengesahan himpunan tuh nggak ada. Jadi terkesannya apa ya? Birokrasinya tuh nggak pasti gitu. Kalau misalkan ya ini kita bedah aja ya karena memang waktu dulu nggak ada peraturannya. Kalau misalkan kita ke BEM, dari BEM bilang harus ke DPM dulu, ke Prodi dulu. Pas kita bilang ke DPM, dari Prodi dulu, dari Prodi bilang ke BEM itu. Karena kenapa? Bahkan sampai tahun 2018 akhir atau 2019 awal tuh belum ada peraturan yang mengatur. Kita akhirnya mengacu ke peraturan rektor tentang Ormawa. Tapi di peraturan rektor pun nggak membahas lebih jauh mengenai peraturan pembentukan himpunan. Jadi kita sempat muter-muter. Kenapa bisa dikatakan kita pengesahan yang ngaret? Salah satu karena ya tadilah faktor banyak kekurangannya di tahun pertama. Lalu ya tambah regulasi tadi kita juga pusing gitu. Gimana caranya kita harus membentuk himpunan dengan regulasi apa? Tapi akhirnya menemukan jalan tengah di mana kita SK-nya ditanda tangan, tapi kita tidak dilantik secara simbolis waktu itu. Jadi langsung SK kepengurusan ditanda tangan. Dan apa ya, tantangannya yaitu tadi dengan orang yang SDM yang minim, dengan pengalaman yang minim, dengan relasi yang minim, kita membentuk himpunan itu udah tantangan besar sih untuk membuat sebuah himpunan kayaknya. Tapi keren juga sih, Iya. benar. Oke, nah selanjutnya mungkin tadi kan dari pembentuknya sendiri. Nah, kalau misal dari prodinya sendiri atau lembaga saat angkatan Akang memutuskan untuk pembentukan hima di angkatan pertama, gimana Kang responnya? Oke, kalau dari secara perspektif dan juga pernyataan sikap dari kelembagaan, justru prodi PSTI sangat mendukung bahkan mensupport penuh untuk pembentukan himpunan. Karena kenapa? Pertama,
Karena pertama biasanya yang mengadakan event atau mengadakan acara yang berorientasi kepada mahasiswa itu biasanya himpunan daripada lembaga. Kalau lembaga kan cenderungnya ke akademik, administratif. Jarang banget lebih ke pengembangan mahasiswanya gitu. Jarang banget lebih ke orientasinya tuh tentang kompetensi, minat, dan bakat mahasiswanya. Dan kenapa lembaga atau prodi PSTI tersendiri sangat mendukung, terutama dari Pak Supri selaku Kaprodi? Karena memang himpunan mahasiswa merupakan salah satu aspek yang dapat menunjang akreditasi prodi. Karena kan semakin banyak event yang kita lakukan, eskalasinya semakin luas, semakin banyak prestasi yang kita raih maupun prestasi yang kita fasilitasi kepada rekan-rekan di luar Hima PSTI, di luar prodi atau di luar kampus, itu juga bisa meningkatkan eksistensi pertama. Prodi juga, ya istilahnya gini, eksistensi prodi itu bisa dikatakan presentasinya besar di Hima. Kita bisa melihat bagaimana Hima itu berkembang, biasanya prodinya bagus, biasanya ya. Lalu yang kedua, ya biasanya kalau dari kelembagaan sendiri mengadakan acara tuh ya berorientasinya tuh ke akademik. Tapi kalau misalkan pengembangannya di luar akademik, biasanya himpunan. Nah, jadi dua hal itu dirasa sudah didukung penuh. Bahkan bisa dikatakan mereka juga menyarankan kita untuk membentuk secepat-cepatnya gitu. Karena lebih cepat, lebih baik. Walaupun dengan segala keterlambatan kita dan juga dengan segala kekurangan di tahun pertama, tapi Prodi tetap mensupport penuh dan juga tetap mendukung pergerakan dari himpunan tersendiri sih. Itu sih. Oke, berarti ada respon baik gitu ya Kang ya dari Prodi sudah di angkatan pertama. Nah, oke. Mungkin selanjutnya ada gak sih pengalaman atau kejadian yang gak bisa dilupain saat pembentukan Hima sendiri gitu Kang? Oke. Kalau kejadian yang emang gak bisa kita lupakan di pembentukan Hima itu ada sih, ada beberapa. Mungkin boleh mengacu ke saat Hima udah terbentuk di tahun pertama ya. Oke, boleh. Yang paling kita gak bisa lupakan di kepengurusan pertama yaitu adalah Manpro atau pengkaderan, di mana seluruh angkatan 18 diwajibkan jadi panitia. Berbeda dengan prodi yang lain yang mereka balik lagi open recruitment, pembentukan panitia yang selektif dengan menaruh beberapa indikator dan istilahnya hasil yang diinginkan dari oprek itu berkualitas. Tapi di Hima PSTI pada tahun 2019 kepengurusan pertama itu nggak terjadi gitu. Nah ini juga salah satu yang nggak bisa dilupakan karena walaupun ada beberapa rekan-rekan kita yang bukan pengurus himpunan, mereka tetap mau berkontribusi aktif dan juga mau mensupport penuh pelaksanaan pengkaderan yang dinaungi oleh Hima PSTI sehingga bisa maksimal itu. Itu sebenarnya terharu sih sebenarnya. Gimana ya? Ya mereka bukan pengurus itu, tapi mereka udah berkontribusi, udah ada inisiatif untuk mengadakan pengkaderan. Bahkan jujur ya, kalau dari lu sendiri kayak ngerasa ya sebenarnya kalau dikatakan kurang banget ya. Tentunya di angkatan pertama ngadain pengkaderan, terus juga orangnya SDM-nya yang ada gitu, bukan yang diseleksi. Ya pasti ada kekurangan sih. Cuman Luis mikirnya dengan segala kekurangan kita, dengan segala ritme dan juga dinamika yang ada, alhamdulillah Hima PSTI bisa mengadakan pengkaderan di luar dari kampus pernah, dengan sistematika dan juga dengan metode pengkaderan yang sudah kita tentukan. Itu bisa terjadi gitu tanpa ada campur tangan dari himpunan yang lain, bahkan dari BEM sendiri. Itu kayak udah ngerasa sukses aja sih. Maksudnya bisa ya ternyata dengan sumber daya yang cuman segini, dengan pengetahuan kita cuma segini, tapi pengkaderan alhamdulillah ya bisa dibilang sukses. Kalau sukses secara indikator luas sih enggak, tapi kalau kita mikirnya gini, di tahun pertama loh kita dengan sumber daya segitu, masa sih nggak sukses gitu. Jadi itu sih yang benar-benar gak bisa dilupain. Dan yang kedua itu ya studi banding ke PTI tadi. PTI itu merupakan salah satu prodi di UNY, Fakultas Pendidikan Teknik Kejuruan kalau nggak salah FPTK. Iya, di sana juga kita banyak mengadopsi sumber-sumber proker, banyak mengadopsi bagaimana cara mekanisme berorganisasi gitu. Itu di UNY gitu. Tapi selebihnya dua hal itu sih yang berkesan, yang memang bisa dikatakan angkatan pertama tuh struggle-nya dan terlihatnya tuh di situ sih gitu. Oke, berarti di situ juga kayak titik awal pembentukan Hima terbentuk gitu. Iya, jadi itu sukses dari situ ya Kang ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya nih Kang, suka duka yang dirasakan Akang selaku Hima dan juga ketua, mungkin dulunya ketua Hima di angkatan pertama apa Kang? Suka dukanya ya.
Oke, kalau apa ya? Kalau sukanya sendiri ya tadi ya, dua hal tadi yang udah disampaikan. Kalau untuk dukanya ya sebenarnya Akang juga bisa dikatakan berhak berduka atau tidak berhak berduka juga nggak tahu ya, karena ya satu sisi ketika aku sendiri berduka karena melihat keadaan Hima PSTI yang masih dikatakan jauh dari stabil, itu sih dukanya itu. Karena kenapa? Nah ini juga mungkin salah satu bukan keluhan ya, keadaan faktual. Jadi yang pertama tuh banyak karena angkatan pertama, jadi banyak mahasiswa yang masuk ke himpunan tuh hanya untuk eksistensi dan coba-coba. Nah hal itu yang aku sayangkan sih, dan nggak menutup aku juga nggak menutup-nutupi kalau misalkan di angkatan pertama tuh ada yang sampai keluar, ada yang sampai masuk hima berorientasinya uang, ada yang masuk hima dengan tujuan lain gitu narasinya. Sebenarnya sih kalau dengan tujuan lain nggak apa-apa, asal misalkan win-win solution gitu, dari dianya ingin apa tapi dari dianya memberikan apa. Jangan sampai dianya menginginkan tapi tanpa memberikan apa-apa. Itu lebih ke pengurus sih dukanya. Terus juga ya dari elektabilitas pengurus, dan Luis pun sendiri ngerasa kurang banget karena di tahun pertama jujur bukan di eksekutif ya. Di tahun pertama tuh Luis malah di legislatif, dan dukanya sih sebenarnya entah duka atau suka ya. Jadi di tahun pertama bahkan sampai akhir mau demisioner di tahun pertama kayak ngerasa ya Luis baru taunya dukanya Luis, ternyata Luis bukan tipikal legislator, tipikalnya eksekutor. Itu juga dukanya, dan banyak sih teman-teman yang ternyata mereka baru menemukan tipe kerja mereka, apakah mereka eksekutif atau legislatif di situ. Ya mungkin itu bukan suka duka tapi keadaannya lah ya. Cuman ya tadi sih yang disayangkan waktu kepengurusan pertama banyak yang memiliki orientasi tujuan lain tanpa memberikan apa ya yang worth it gitu. Memberikan ada, cuman nggak worth it aja. Dan terakhir mungkin ini duka yang emang selalu Luis jadiin quotes di berbagai organisasi ketika kejadian ini. Jadi waktu di Hima angkatan pertama ada yang berdalih kalau misalkan aku nggak ngerasa jadi keluarga di Hima. Hima tuh bukan support system aku gitu. Hima tuh nggak bikin aku nyaman kayak gitu. Ya sebenarnya ya salah kita juga misalkan ya nggak bisa bikin tempat atau wadah yang nyaman buat mereka gitu. Cuman yang sedihnya gini sih, ketika kita mau berkontribusi dalam sebuah organisasi, yang dipoinkan tuh pertama tanggung jawab. Kalau kata Luis, kekeluargaan tuh nomor 2. Jujur, karena kenapa? Kadang kita punya temen yang kita ngerasa dia sahabat kita, tapi kalau dia nggak kerja di organisasi buat apa? Buat apa kekeluargaan kalau tanggung jawabnya nggak ada? Nah, Luis malah lebih milih ya dia bertanggung jawab tapi nggak deket. Jujur ya, kalau organisasi kita ranahnya profesionalitas, walaupun himpunan mahasiswa dengan asas kekeluargaan, tapi yang penting jangan ninggalin rasa tanggung jawab. Soalnya gitu, dia bilang oke, aku nggak ada support system, aku nggak terasa nyaman. Kalau misalkan nggak ngerasa nyaman, ya udah dia tinggal datang, beresin proker, pulang gitu. Nggak harus ninggalin proker juga. Itu yang Luis sesali gitu. Kenapa nama kekeluargaan ini dijadiin embel-embel buat ninggalin proker, padahal kan kalau kita berbicara pelantikan ya, di pelantikan juga kan udah diikrar siap berkontribusi penuh, siap berperan aktif. Ya itu kan ya nggak tahu lah ya itu ngingkarnya ke siapa. Kalau dari lu sendiri sih it's okay, cuman itu quotesnya mungkin buat rekan-rekan ya, jangan pernah mengatasnamakan kekeluargaan untuk ninggalin tanggung jawab gitu. Berarti itu juga sekaligus pesan mungkin ya Kang ya buat Hima yang sekarang menjabat ataupun nanti pengurus Hima selanjutnya. Nah oke, yang terakhir nih Kang, ada gak sih harapan besar yang belum tercapai di angkatan pertama yang selaku memutuskan untuk membangun Hima gitu? Oke. Harapan. Berbicara tentang harapan dan juga berbicara tentang ekspektasi ke depan, tentunya dari Luis sendiri ingin Hima PSTI lebih baik lagi, lebih kompeten dan juga lebih stabil lagi. Tugas angkatan pertama itu adalah menyatukan seluruh elemen mahasiswa PSTI menjadi himpunan. Dan tugas Hima PSTI ke depannya adalah mengembalikan kepercayaan dan juga mempertahankan kepercayaan mahasiswa PSTI terhadap himpunannya sendiri. Dan Luis rasa tentunya lebih berat ya, yang namanya mempertahankan itu sesuatu hal yang berat gitu, dimana tahun sebelumnya harus 80, ya tahun selanjutnya harus lebih dari 80.
tahun selanjutnya harus lebih dari 90. Nah itu suatu hal yang berat, makanya Luis pesan sih itu untuk selalu jaga nama marwah Hima PSTI, jaga alma mater kita, baik prodi, baik himpunan maupun kampus, dan juga tetap berkontribusi di program kerja ataupun aktivitas-aktivitas di PSTI. Dan mungkin kepada rekan-rekan yang lain yang memang tipikalnya bukan organisatoris, tipikalnya gak mau ikut organisasi gitu, tapi tetap kita merupakan anggota Hima PSTI walaupun bukan pengurus, bukan anggota aktif. Dan tentunya kita juga memiliki tanggung jawab untuk seenggaknya mensupport, seenggaknya mendukung pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan oleh Hima PSTI, segala kebijakan dan juga peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Hima PSTI juga gitu. Soalnya banyak aktualisasi, banyak hal yang gimana ya nyebutnya, maksudnya banyak cara buat mengekspresikan kalau kita tuh mensupport Hima gitu. Teman-teman nggak perlu masuk Hima buat mensupport Hima, cuman ikut kepanitiaannya aja, atau nggak ikut sebagai peserta, atau ikut sebagai fasilitator. Yang penting teman-teman berkontribusi gitu. Banyak bentuk berkontribusi, bukan hanya dengan ikut, bukan hanya dengan jadi ketua departemen, staff, enggak, tapi lebih dari itu. Teman-teman juga di saat misalkan ada publikasi terus dibagikan, ya itu juga sebuah langkah kontribusi sih buat teman-teman semuanya gitu. Dan tentunya balik lagi, ya siapa lagi kalau bukan Hima gitu yang bakalan mengadvokasi, bakalan mengaspirasikan hal-hal yang teman-teman inginkan gitu. Intinya itu sih kalau harapan yang terpenting, semoga Hima PSTI kedepannya bisa lebih ya meningkat lagi lah. Dan nggak masalah gitu, apakah di tahun ini mau lebih ke pergerakannya, di tahun ini mau lebih ke program event entertain, atau tahun depan mau ke penulisan, silahkan. Setiap tahun itu punya ciri khas dan juga punya keunikan tersendiri. Tapi yang penting selalu jaga citra PSTI, jangan sampai tercoreng lah gitu. Sudah kita bangun dari angkatan pertama, dan dari kita mempercayakan ke rekan-rekan semua, mangga Hima PSTI mau dibawa kemana seperti apa, yang penting tetap bisa baik dan juga tetap bisa lebih optimal lagi, itu sih. Oke, nah gimana nih teman-teman, semoga pemaparan dari Kang Luis ini bermanfaat dan juga bisa menambah kayak semangat kalian gitu. Mungkin bisa untuk mensupport Hima ataupun bisa jadi bagian Hima nanti ke depannya nih, Kang ya. Terima kasih kepada Kang Luis yang telah memaparkan Hima PSTI ini. Semoga teman-teman semua ingin selalu tahu lebih banyak lagi tentang Hima PSTI ataupun tentang pemaparan dari podcast selanjutnya. Nah, mungkin segitu dari kami selaku Poin. Saya Salma Yunda Zahra pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di poin selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.